Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Balkis Chandra Holilah dan rekan saya Putri Ami Widya dan Artika Gifty Adesari akan menjelaskan tentang kation golongan 4 dari mata kuliah Kimia Analitik dan Reagensia. Analisis kation. Analisis kation dilakukan dengan dua cara, yaitu pemisahan dan identifikasi. Pemisahan dilakukan dengan mengendapkan kation dari larutannya. Endapan yang dihasilkan dipisahkan dengan larutannya, dicuci dan dibuat larutan dengan cara memusingkan dengan sentrifuge, lalu membagi dua hasil penyaringannya. Larutan yang masih memiliki kation lain kemudian diendapkan lagi sehingga dibentuk kelompok kation baru. Jika dalam kelompok tersebut masih ada kation lain, proses pengendapan dilakukan lagi sehingga memiliki satu kation saja. Jenis konsentrasi, reaksi, serta pengaturan pH larutan dilakukan untuk memisahkan kation menjadi beberapa kelompok. Kation golongan 4 terdiri dari barium, strontium, dan kalsium. Skema pemisahan dan identifikasi kation. Jadi, kation golongan 4 ini merupakan hasil dari larutan dari filtrat golongan 3 yang ditambahkan oleh asam nitrat, amonium klorida, dan amonium karbonat yang menghasilkan endapan berwarna putih dan larutan untuk kation golongan 5. Nah, endapan berwarna putih ini terdiri dari barium karbonat, strontium karbonat, dan kalsium karbonat. Nah, endapan berwarna putih ini kemudian dicuci dengan sedikit air panas, terus buang air cucian, lalu ditambahkan asam asetat, terus ditambahkan kalium kromat, lalu dipanaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Barium karbonat menghasilkan endapan berwarna kuning. Dicuci dengan sedikit air panas, larutan diendapkan dalam hacel pekat, diuapkan sampai hampir kering. Dilakukan uji nyala. Kemudian, larutan ditambahkan amonia dan natrium karbonat. Strontium karbonat, kalsium karbonat menghasilkan endapan berwarna putih. Dicuci dengan sedikit air panas, buang, dilarutkan dalam asam asetat, ditambahkan amonium karbonat, dan dipanaskan. Setelah dipanaskan, endapan tersebut menghasilkan dua endapan berwarna putih. Yang pertama, strontium sulfat, yang kedua, kalsium oksalat. Strontium sulfat dicuci dengan sedikit air panas, buang air cucian. Larutan diendapkan dalam HCl, diuapkan sampai hampir kering. Dilakukan uji nyala dengan memberi warna merah. Yang kedua, kalsium oksalat. Dilakukan uji nyala dengan memberikan warna merah bata. Reaksi identifikasi kation golongan 4. Kation-kation golongan keempat tidak bereaksi dengan asam klorida, hidrogen sulfida, ataupun amonium sulfit, tetapi amonium karbonat, atau jika ada amonia atau ion amonium dalam jumlah yang sedang, membentuk endapan-endapan putih. Uji ini harus digolongkan dalam larutan netral atau basa jika tidak ada amonia atau ion amonium. Magnesium juga akan mengendap. Endapan-endapan putih yang terbentuk dengan reagen golongan adalah barium karbonat atau BaCO3, strontium karbonat atau SrCO3, dan kalsium karbonat atau BaCO3. Karakteristik kation golongan 4. 1. Barium Ar 137,34. Barium adalah logam putih perak, dapat ditempa dan liat yang stabil dalam udara kering. Barium bereaksi dengan air dalam udara yang lembab.
membentuk oksida atau hidroksida. Barium melebur pada 710 derajat Celcius. Logam ini bereaksi dengan air pada suhu ruang, membentuk barium hidroksida dan hidrogen. Ba ditambah H2O menjadi Ba2+ ditambah H2 ditambah 2OH-. Asam encer melarutkan barium dengan mudah dengan mengeluarkan hidrogen. Ba ditambah 2H+ menjadi Ba2+ ditambah H2. Barium adalah bivalen dalam garam-garamnya, membentuk kation barium 2, Ba2+, klorida dan asam nitratnya larut. Tetapi dengan menambahkan asam klorida pekat atau asam nitrat pekat kepada larutan barium, barium klorida atau nitrat mungkin mengendap sebagai akibat hukum kegiatan massa. Yang kedua ada strontium, AR-nya 87,62. Strontium adalah logam putih perak yang dapat ditempa dan liat. Strontium melebur pada 771 derajat Celcius. Sifat-sifatnya serupa dengan sifat-sifat barium. Unsur ini tidak terdapat bebas di alam dan selalu bersenyawa dengan unsur lainnya. Bubuk logam strontium akan menyala secara spontan di udara untuk menghasilkan baik strontium oksida dan strontium nitrida. Strontium umumnya terjadi di alam, berkontribusi terhadap sekitar 0,034% dari semua batuan beku dan hadir dalam bentuk mineral celestin sulfat atau SrSO4 dan strontianit karbonat atau SrCO3. Yang ketiga ada kalsium, AR-nya 40,08. Kalsium adalah logam putih perak yang agak lunak. Ia melebur pada suhu 845 derajat Celcius. Ia terserang oleh oksigen atmosfer dan udara lembab. Pada reaksi ini terbentuk kalsium oksida atau kalsium hidroksida. Kalsium mengurai air dengan membentuk kalsium hidroksida dan hidrogen. Kalsium membentuk kation kalsium golongan 2, Ca2+, dan larutan-larutan air. Garam-garamnya biasanya berupa bubuk putih dan membentuk larutan yang tidak berwarna, kecuali bila anionnya berwarna. Kalsium klorida dan kalsium nitrat larut dengan mudah dalam etanol atau campuran 1:1 dari etanol, bebas air, dan dietil eter. Kesimpulan, kation golongan 4 tidak dapat bereaksi dengan reagensia golongan 1, 2, dan 3. Kation-kation ini membentuk endapan dengan amonium karbonat dengan adanya amonium klorida dalam suasana netral atau sedikit asam. Kation-kation ini adalah barium, strontium, dan kalsium. Dalam analisis kation golongan 4 ini, beberapa sistem klasifikasi golongan meniadakan pemakaian amonium klorida, di samping amonium karbonat, sebagai reagensia golongan. Dalam hal ini, magnesium juga harus dimasukkan ke dalam golongan ini, tetapi dalam pengerjaan analisis yang sistematis. Amonium klorida akan terdapat banyak sekali ketika kation-kation golongan 4 ini hendak diendapkan. Adalah lebih logis untuk tidak memasukkan magnesium ke dalam golongan 4. Endapan-endapan yang dihasilkan berupa endapan berwarna putih yang terbentuk dengan reagensia golongan, yaitu antara barium karbonat atau BaCO3, strontium karbonat atau SrCO3, dan kalsium karbonat atau CaCO3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.